Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Ramadan selaku dosen pembimbing PAI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ismail dari Offering A16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Terdapat 4 gerakan dan organisasi Islam modern yang ada di Indonesia. Yang pertama Muhammadiyah, yang kedua Nahdlatul Ulama, yang ketiga Salafi, yang keempat Hizbut Tahrir. Yang pertama Muhammadiyah. Latar belakang, Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Muhammadiyah menurut bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah merupakan awal dari gerakan Islam modernis yang melakukan perintisan pemurnian akidah atau purifikasi sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Ajaran dan pemikiran. Yang pertama, Muhammadiyah mengamalkan ibadah hanya yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru. Yang ketiga, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Yang keempat, menggunakan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang kelima, lebih peduli pada pendidikan formal dan pendidikan non formal seperti pesantren. Yang keenam, lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Pendekatan dakwah. Yang pertama, cenderung menggunakan pendekatan salaf dan dakwah menyeluruh. Yang kedua, memfokuskan dakwah pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat struktural dari atas ke bawah atau melalui kekuasaan. Yang keempat, bertumpu pada 3 prinsip, yaitu tafsir atau menyenangkan, yang islah atau memperbaiki, dan tajdid atau memperbarui. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Latar belakang, Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasim. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Nahdlatul Ulama memiliki makna yaitu kebangkitan para ulama. Ajaran dan pemikiran. Selain mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ajaran tidak disebutkan secara sahih dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam 4, terutama Imam Syafi'i. Yang ketiga, menjadikan pendapat sahabat, tabi'in, dan ulama sebagai rujukan penting dalam berakidah dan beribadah. Yang keempat, meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang-orang soleh, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kelima, pesantren tradisional beserta kiainya dijadikan sebagai lembaga dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU. Pendekatan dakwah. Yang pertama, menggunakan pendekatan kultural, yaitu berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat sebagai instrumennya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, dilakukan secara halus dan bertahap. Yang ketiga, melakukan upaya akulturasi budaya. Yang keempat, menjunjung tinggi prinsip aswaja dalam menyikapi segala sesuatu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, Salafi. Latar belakang. Pertama kali masuk Nusantara dibawa oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Corak Salafi paling asli adalah dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang dibawa oleh ulama asal Sumatera Barat, yaitu kaum Patri. Salah satu tokoh utamanya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Ajaran.
Yang pertama, terpusat pada pembersihan ragam bid'ah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Yang kedua, memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah bid'ah. Dan yang ketiga, cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam yang ada dalam bingkai nata awan fima ittafaqna alaih wa natanas wa tanasah fima ikhtalafna fih, yang artinya kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan nasihat, saling menasihati dalam hal yang kita berselisih. Yang keempat, mereka meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Pendekatan dakwah. Bagi penganut salafi, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Sedangkan apa yang dianggap benar akan disampaikan walaupun pahit. Yang keempat, Hizbut Tahrir. Latar belakang. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980 dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an, ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi. Ajaran. Yang pertama, Hizbut Tahrir menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah, yaitu pemimpin Islam. Yang ketiga, mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum yang dipandang sebagai produk pemikiran Barat. Yang keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Yang kelima, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi, produk Barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah yang ditempuh adalah pendekatan demonstratif publikatif. Maksudnya yaitu berbagai macam pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan elektronik dalam bentuk penyebaran buletin Jumat, brosur, dan lain-lain. Menggunakan pendekatan sel, yakni membentuk kelompok-kelompok kecil untuk diberikan pemahaman tentang khilafah dan sistem politik Islam. Hizbut Tahrir menetapkan metode pendekatan dakwahnya dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pembinaan, kemudian tahapan interaksi dengan umat, dan yang terakhir tahapan penerimaan kekuasaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.